Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9E bertemu lagi dengan saya, Bu Binti di kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Oke, langsung saja ya. Untuk keterangan KD, tujuan pembelajaran, peta konsep bisa kalian buka di bahan ajar. Jadi nanti silahkan anak-anak download supaya punya materinya. Saya langsung saja pada pembahasan materi. Untuk 1 jam pertama, bilangan berpangkat. Ini bilangan perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum perpangkatan adalah seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Dengan N-nya ini adalah bilangan bulat positif. Contoh, perpangkatan 3 seperti di bawah ini. Coba perhatikan. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu adalah perpangkatan 3. 3-nya dinamakan bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 itu sebagai pangkat atau eksponen. Nah, contoh menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka merupakan perpangkatan dengan basisnya negatif 2 dan pangkatnya 3. Kemudian Y kali Y kali Y kali Y kali Y, karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkatnya adalah 6. Jadinya Y pangkat 6. Contoh kedua, menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, seperti ini ya. Negatif 0,3 pangkat 2 artinya negatif 0,3 kali negatif 0,3. Jadi sebanyak 2 kali. Kalau kita logika, min dikali min hasilnya plus, jadinya 0,09. Nah, kemudian kalau 0,3, nah ternyata hasilnya juga sama. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang kedua. Nyatakan negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Negatif 0,3 pangkat 3 itu artinya 0,3-nya dikali 0,3-nya sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Kalau dilihat dari tandanya, min dikali min plus, plus dikali min, min. Jadinya min 0,027. Kalau yang bilangan bulat, yang basisnya bilangan bulat, 0,3 kali 0,3 kali 0,3 hasilnya positif 0,07. Jadi yang membedakan di sini apanya? Yang membedakan antara bilangan basisnya yang negatif dan yang positif itu adalah letaknya pada pangkatnya. Kalau basisnya negatif tapi pangkatnya itu genap, maka hasilnya positif. Kalau basisnya negatif tapi pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Kalau untuk yang basisnya bilangan bulat positif tidak ada masalah. Dia mau pangkatnya ganjil, mau pangkatnya genap, hasilnya selalu positif. Ini contoh berikutnya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya, sama. Contoh ketiga, operasi yang melibatkan perpangkatan. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, harus diingat kembali mengenai urutan penghitungan yang mana dulu? Nah, berarti ini yang dipangkatkan dulu. 3 ditambah 2 kali, jadi 5 pangkat 2 cari hasilnya dulu yaitu 25. Kemudian dikalikan dulu, baru ditambahkan hasilnya 53. 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 sama. Kita pangkatkan dulu, 4 pangkat 3 berapa? 64 dibagi 8 ditambah 9. Dibagi 8 dulu, hasilnya 8 ditambah 9, 17. Oke, kita lanjutkan untuk LK nanti menyusul di buku. Kemudian bagian yang kedua yaitu bilangan berpangkat. Yang bagian kedua, perkalian pada perpangkatan.
Hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat perkalian dalam perpangkatan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ini yang sama apanya? Yang sama basisnya yaitu A. Berarti kalau basisnya sama maka pangkatnya tinggal dijumlah. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 yaitu 3 pangkat 5. Hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, ini, jadi bilangan berpangkat kok dipangkatkan lagi. Contohnya A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka bilangan pangkatnya dikalikan menjadi A pangkat M kali N, sama dengan A pangkat MN. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka 3 pangkat 2 kali 3, 3 pangkat 6. Nah, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, ini contohnya A kali B dipangkat M. Nah, itu sama artinya dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi bisa pakai yang sebelah kiri dikalikan dulu baru dipangkatkan boleh. Bisa dipangkatkan dulu semuanya baru dikalikan juga boleh. Contohnya ini. 2 kali 3 pangkat 3 sama artinya dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6 pangkat 3, 64. Yang sebelah sini, 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. Nah, maaf ya, saya ulang lagi yang ini. 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3, 6. 6 pangkat 3 berapa? 36 kali 6, 216 ya. Nah, kalau yang di sebelah sini, 2 pangkat 3-nya berapa? Dikali 3 pangkat 3, juga sama, 216. Nah, sekarang menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut ini. Nah, contohnya kayak gini. Ini bilangan pokoknya sama ya, 4, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. 3 tambah 2, 5, jadinya 4 pangkat 5. Tinggal ngitung aja. Ini juga sama, min 4 pangkat 2 kali min 4 pangkat 3, jadi pangkatnya menjadi pangkat 5. Nah, ini bilangan bulatnya negatif, kalau pangkatnya ganjil berarti nanti hasilnya pasti negatif. M pangkat 3 kali M pangkat 5, nah, 3 tambah 5, 8. Contoh berikutnya memangkatkan suatu perpangkatan. Nih, 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti sama artinya dengan 4 pangkat 6. X pangkat 3 dipangkatkan 4 artinya X pangkat 12. Perpangkatan pada perkalian bilangan. Nih, 4Y pangkat 2 artinya 4Y sebanyak 2 kali. 4 kali 4, 16. Y kali Y pangkat 2. Karena ini Y ini pangkatnya 1 sama 1. 1 sama 1 kalau dijumlahkan jadi Y pangkat 2. WY pangkat 3 sama artinya dengan W kali W kali W. Berarti W-nya ada berapa? 3. Kemudian Y kali Y kali Y juga ada 3. W pangkat 3, Y pangkat 3. Kita lanjut. Bilangan berpangkat bagian 3 ya, pembagian pada perpangkatan. Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi kalau A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau dibagi bilangan pokoknya atau basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurang. M dikurangi N. Nah, contoh 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Jadinya 3 pangkat 6 dikurangi 4, 3 pangkat 2. Kemudian perpangkatan pada pecahan. Nah, ini contohnya. 2/3 pangkat 3 artinya apa? 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, ini ya. A per B pangkat N artinya A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini karena bilangan pokoknya ini kan tidak sama ya. Ini yang atas 2, yang bawah 3, jadi tidak boleh pangkatnya dikurangkan. Harus dihitung satu-satu, pembilang didahulukan baru dibagi dengan penyebut. Contoh pembagian pada perpangkatan seperti ini, 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2, berarti sama kan bilangan basisnya 4 ya. Pangkatnya tinggal dikurangkan, 3 kurangi 2, 1, jadi hasilnya 4. Yang di sini juga sama, 7 dikurangi 2, 5.
Ini juga sama, basisnya sama, 5 kurangi 2, 3. Menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Nah, ini 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Sama artinya dengan 4 pangkat 3 ditambah 8 per 4 pangkat 5. Yang di atas karena dia dikalikan maka pangkatnya ditambahkan yaitu 11. Kemudian operasi berikutnya adalah dibagi. Kalau dibagi tadi pangkatnya diapakan? Dikurang menjadi 4 pangkat 6. Operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Nah, ini B pangkat 4 per B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 3. Ini basisnya sama ya. Jadi silakan diselesaikan satu-satu. Mulai dari yang depan, ini yang pecahan. Berarti pangkatnya 4 dikurangi 2 dikali B pangkat 6 dikurangi 3. Menjadi B pangkat 2 kali B pangkat 3. Kalau bilangan pokoknya sama dikalikan, maka pangkatnya ditambah menjadi B pangkat 5. Penerapan pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata. Contohnya ini pada skala itu ya. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa. Sedangkan luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk? Nah, ini langsung dihitung aja. 130 juta itu nolnya berapa? 6. Berarti kalau mau dibuat dalam bentuk bilangan ini menjadi 1,3 dikali 10 pangkat 8 ya. Jadi 1,3 kali 10 pangkat 8. Dihitung aja nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena komanya di belakang 1, maka 10-nya pangkat 8. Luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi. Kepadatan penduduk tinggal bagi saja. Nah, ini karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya diapakan? Dikurang. 8 kurangi 5, 3. 1 kali 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi kepadatan penduduk Pulau Jawa adalah 1000 jiwa per kilometer persegi. Perlu diketahui untuk bilangan pokok itu, kenapa kok ini harus dibuat 1,3? Karena ada batasannya ya. Batasannya berapa? 1 sampai dengan 10 ya. Jadi 1 sampai dengan 10. Kalau nanti misalnya 11 ya berarti harus dibuat 1,1. Kalau 25 ya dibuat 2,5. Seperti itu anak-anak. Semoga apa yang saya jelaskan sedikit ini bisa dipahami dan dimengerti. Untuk selanjutnya silahkan kalian berdiskusi dengan saya boleh, dengan teman-temannya boleh. Yang kedua, silahkan LK ini dikerjakan di buku khusus ya, di buku besar kayak dulu waktu di kelas 1 itu. Jadi mulai dari LK 1, 2, 3 tadi boleh dicil, tidak harus dikumpulkan hari ini. Nanti yang diupload di KI 3 itu hanya 3 nomor saja, masing-masing 1. Yang lainnya ditulis di buku besar. Ya. Kalau untuk catatan yang penting-penting silahkan di buku catatan. Kemudian untuk nanti di sesi terakhir ada mengerjakan CBT dari materi yang sudah saya berikan ini. Silahkan dikerjakan, waktunya sampai nanti malam jam 9. Oke, semoga bisa dipahami anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.